Kebakaran hebat melanda pabrik produksi alkohol di Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Batubara, Sumatera Utara. Meskipun tak memakan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah. Puluhan karyawan berhamburan keluar dari gedung pabrik produksi alkohol di Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Batubara, Sumatera Utara. Pabrik tempat mereka bekerja terbakar hebat dan mengeluarkan asap hitam. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi harus berjibaku memadamkan api yang terus semakin membesar. Api berhasil dipadamkan dalam waktu 1 jam dengan mengerahkan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Sementara pemicu terjadinya kebakaran dari pabrik tersebut hingga saat ini masih belum diketahui. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Dengan adanya aktivitas mungkin karyawan ada yang di dalam berlarian juga ke luar area, dengar dari karyawan-karyawan yang ada di dalam itu membahasakan ya, itu ada terjadi kebakaran. Kebakarannya itu yang ada di dekat posisi alkohol. Pati alkohol. Hingga saat ini belum diketahui nilai kerugian yang diakibatkan kebakaran tersebut. Namun aktivitas perusahaan dan truk-truk pengangkut barang terlihat masih beraktivitas normal seperti biasa. Peristiwa kebakaran pabrik ini dalam penyelidikan polisi. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka Ainus melaporkan. Seorang remaja di Pacitan, Jawa Timur mengamuk dan membakar rumah keluarganya hingga rata dengan tanah. Pelaku kesal kepada orang tuanya karena tidak dibelikan telepon genggam. Miswadi dan istri harus kehilangan tempat tinggal mereka. Api dengan cepat meluluhlantakkan bangunan terbuat dari kayu. Hanya dalam tempo beberapa jam saja, pasangan suami istri warga Desa Taman Sari, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur ini tak lagi memiliki rumah. Yang menyedihkan, rumah mereka musnah dilalap si jago merah justru akibat dibakar anak sematawayangnya. Akibatnya Miswadi pun diperiksa polisi. Sedangkan pelaku IF 16 tahun langsung ditangkap petugas. Dari pemeriksaan diketahui pelaku mengamuk karena permintaannya dibelikan telepon genggam tidak dituruti orang tuanya. Sebelum membakar rumah, pelaku juga menjual kambing orang tuanya untuk foya-foya. Yang diduga mengalami gangguan jiwa. Terus untuk tidak lanjutnya, untuk pelaku sudah kita amankan di Polsek dan seterusnya untuk besok akan dilakukan pemeriksaan yang dari puskesmas yang akan ditindaklanjuti ke rumah sakit jiwa. Polisi membawa pelaku ke Mapolsek Pringkuku untuk selanjutnya diperiksa kejiwaannya di rumah sakit jiwa setempat. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Jenazah sopir truk korban penembakan di Ilaga, Papua dipulangkan ke rumah orang tuanya di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Keluarga histeris hingga jatuh pingsan menyambut kepulangan korban tewas yang diduga ditembak KKB. Keluarga menangis histeris hingga jatuh pingsan sesaat jenazah Nober Palintin tiba di rumah duka di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Korban yang belum lama merantau ke Papua sebagai sopir truk pengangkut material pasir ini diduga tewas dibunuh teroris KKB Papua. Sebelum dimakamkan, jenazah korban disemayamkan di rumah duka keluarga. Korban meninggalkan 1 istri dan 2 orang putri berusia 7 dan 4 tahun. Walaupun anak saya sudah tidak bernyawa, tapi saya syukur karena anak saya didapat oleh petugas di sana. Untuk menolong sampai kembali di kampung halaman. Harapan saya. Jenazah pria 31 tahun ini Kamis lalu ditemukan tewas di Kali Wilipuri, Kampung Kima.
Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua akibat luka tembakan. Korban ditemukan petugas bersama kepala suku dan warga sebelum akhirnya dibawa pulang ke kampung halaman. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Tidak terima dimarahi di muka umum, seorang pria paruh baya nekat mengamuk sambil mengacungkan senjata tajam di rumah susun Dakota, Kemayoran, Jakarta Pusat. Namun naas, pria tersebut justru jatuh tersungkur dan tewas seketika saat tengah berlari ketakutan lantaran takut dipukuli warga. Jasad pria parubaya bernama Muklis ini sudah terbujur kaku di kamar jenazah Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pria naas berusia 30 tahun ini tewas secara mendadak usai jatuh tersungkur saat tengah berlari ketakutan. Insiden yang mencelakai nyawa korban bermula saat korban mengamuk sambil membawa senjata tajam guna mencari keberadaan seorang warga di rumah susun Dakota, Kemayoran, Jakarta Pusat. Tidak mendapat sasarannya, korban kemudian kembali ke rumahnya untuk menyimpan senjata tajam. Warga yang penasaran dengan ulah rusuh korban langsung menanyakan maksud amukan korban.